Baik, pada minggu ini akan membahas dengan tema konflik dan stres kerja. Perlu diketahui bahwa konflik ini merupakan interaksi yang muncul karena adanya perbedaan pendapat, pengetahuan, dan banyak faktor lainnya. Nah, di sini masyarakat menganggap bahwa konflik adalah hal yang wajar dalam interaksi sosial karena tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami yang namanya konflik. Hal ini dapat diatasi dengan kemauan dari individu itu sendiri. Oke, selanjutnya poin-poin dari pengertian konflik itu sendiri bahwa konflik di sini merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih, baik itu individu atau kelompok yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Nah, konflik di sini biasanya dilatar belakangi oleh individu maupun kelompok karena ketidakcocokan atau perbedaan pendapat dalam hal tujuan yang akan dicapai. Nah, konflik atau perbedaan ini merupakan suatu hal yang sering terjadi di dalam suatu organisasi, di mana dalam proses interaksi antara suatu hal dengan hal lainnya tidak ada jaminan akan selalu terjadi kesesuaian antara individu maupun kelompok. Selanjutnya di sini ada pandangan konflik menurut Robin, di mana pandangan konflik ini dibagi menjadi tiga, yaitu pandangan tradisional, pandangan hubungan manusia, maupun pandangan interaksionis. Nah, maksud dari pandangan tradisional di sini adalah menyatakan bahwa konflik itu hal yang buruk, sesuatu yang negatif, yang mana merugikan dan harus dihindari. Kalau untuk pandangan hubungan manusia, ini maksudnya adalah bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar terjadi di dalam kelompok atau organisasi. Nah, konflik ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari karena di dalam kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antar anggota. Oleh karena itu, konflik nih harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat guna mendorong peningkatan kinerja organisasi. Jadi, konflik harus dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan inovasi atau perubahan di dalam tubuh kelompok maupun organisasi. Dan untuk poin yang ketiga di sini adalah pandangan interaksionis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa pandangan ini cenderung mendorong suatu kelompok atau organisasi terjadinya konflik. Hal ini disebabkan suatu organisasi yang terlalu kooperatif, tenang, damai, dan serasi, yang mana cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif. Oleh karena itu, menurut pandangan poin ketiga ini, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan, sehingga tiap anggota di dalam kelompok tersebut tetap semangat kritis dan kreatif. Nah, selanjutnya di sini bahwa konflik di sini ada dampak negatif maupun dampak positifnya. Kita mulai yang pertama ini adalah dampak negatif konflik, di mana ini saya coba jabarkan ada 2 poin. Yang pertama ini adalah reaksi umum atas konflik seperti ketidakmampuan, konsentrasi, dan berpikir secara jelas dengan peningkatan gangguan dan kemampuan untuk lebih santai di dalam bekerja. Dan yang poin yang kedua di sini terkait dampak negatif konflik adalah bahwa konflik di sini berujung pada stres yang kemudian mendorong munculnya sinisme baik terhadap klien maupun kolega kerja, sehingga nanti berdampak ke produktivitas kerja dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya dampak positif dari konflik di sini ada beberapa poin. Yang pertama ini adalah memperkuat hubungan. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah bahwa dua orang yang mampu mengenali perbedaan akibat konflik selanjutnya dapat melakukan diskusi guna menyelesaikannya sehingga satu sama lain dapat mengenal lebih dalam. Nah, selanjutnya ini adalah meningkatkan kepercayaan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jika dua orang bisa menyelesaikan konflik, mereka akan lebih mempercayai masing-masing pihak di masa datang dengan mengetahui bahwa perbedaan di antara mereka bisa diselesaikan. Nah, poin selanjutnya adalah penguatan kreativitas dan produktivitas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah konflik jika di manajemen secara baik merupakan kondisi yang memungkinkan kreativitas dan diskusi antar orang dengan kepentingan yang berbeda. Dan ujungnya
ke ranah peningkatan produktivitas. Dan poin yang terakhir dari dampak positif konflik adalah kepuasan kerja. Maksudnya adalah bahwa karyawan atau orang di sini butuh sejumlah perangsang dan menggunakan pengalaman dalam hal penaikan dan penurunan ketegangan dalam rangka meraih kepuasan kerja. Selanjutnya di sini tingkatan-tingkatan konflik ada 4 poin, yaitu konflik intra-individu, konflik antar individu, konflik antar kelompok, dan konflik antar organisasi. Kita mulai yang pertama di sini adalah konflik intra-individu. Di sini maksudnya adalah terjadi bila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang diharapkan untuk melaksanakannya, atau bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau bisa juga bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Nah, konflik ini muncul dalam diri seorang individu dengan pemikirannya sendiri, yaitu mengalami semacam tekanan-tekanan dalam dirinya sendiri secara emosional. Nah, untuk konflik yang kedua ini adalah konflik antar individu. Maksudnya adalah terjadi antara satu individu dengan individu lain atau lebih, yang mana biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan sifat dan perilaku setiap orang dalam organisasi. Nah, perilaku yang tidak disukai atau diharapkan dari tindakan seorang individu terhadap individu lain dapat menyulut terjadi konflik antar individu dalam organisasi. Untuk poin yang ketiga ini adalah konflik antar kelompok. Maksudnya adalah terjadi antara satu individu dengan kelompok yang mana mengalami pertentangan dengan unit-unit dari kelompok lain. Nah, pertentangan ini bila berlarut-larut akan membuat koordinasi dan integrasi kegiatan menjadi terkendala atau mengalami kesulitan. Dan poin yang terakhir ini adalah konflik antar organisasi, yang mana di sini maksudnya adalah terjadi karena mereka memiliki saling ketergantungan pada tindakan suatu organisasi yang menyebabkan dampak negatif terhadap organisasi lain. Oke, untuk tugas minggu ini adalah apakah saudara pernah melakukan konflik, baik itu konflik intra-individu, konflik antar individu, maupun konflik antar kelompok? Jika pernah, berikan tanggapan Anda mengenai konflik tersebut dan bagaimana mengatasi atas konflik yang sudah saudara lakukan. Oke, selanjutnya ini adalah penyelesaian konflik. Di sini ketika konflik sudah terjadi antar individu atau kelompok, maka harus dilakukan sejumlah cara untuk menyelesaikannya. Salah satu cara yang bisa diambil adalah membangun komunikasi yang baik. Di sini saya coba jabarkan ada 4 poin. Yang pertama ini adalah kesadaran dari kedua belah pihak bahwa konflik harus diselesaikan. Nah, bila hanya satu pihak saja yang ingin menyelesaikan konflik, biasanya komunikasi hanya menjadi searah dan tidak efektif. Komunikasikan masalah yang ada sehingga konflik dapat segera diselesaikan. Nah, untuk poin yang kedua ini adalah pastikan kedua belah pihak fokus pada masalah, bukan menyerang secara personal. Nah, ketika membicarakan konflik, jangan mengangkat masalah pribadi yang tidak ada hubungannya. Hal ini bisa memperlambat penyelesaian konflik karena lawan bicara kita dapat terpancing emosi. Untuk poin yang ketiga di sini adalah semua pihak harus menerima solusi yang disepakati bersama. Nah, ketika konflik sudah dibicarakan, jangan lari dari solusi yang sudah disetujui. Jika ada salah satu pihak saja yang tidak mengikuti kesepakatan itu, maka konflik baru akan muncul kembali. Dan poin yang terakhir dari penyelesaian konflik di sini adalah berkomunikasi seperti semula tanpa adanya perubahan setelah konflik terjadi. Nah, di sini jangan menyimpan dendam pada orang lain ketika konflik sudah selesai. Jadikan konflik sebagai cara untuk mengenal orang lain dengan baik dan mempererat hubungan di kemudian hari. Oke, selanjutnya setelah tadi bahas konflik, ini adalah membahas stres.
Stres di sini merupakan suatu kondisi yang dinamis saat seorang individu dihadapkan pada peluang, tuntutan, atau sumber daya yang terkait dengan apa yang dihasilkan oleh individu itu dan hasilnya dipandang tidak pasti dan penting. Di sini ada beberapa faktor penyebab terjadinya stres kerja. Yang pertama ini adalah tidak adanya dukungan sosial. Artinya, stres akan cenderung muncul pada karyawan yang tidak mendapat dukungan dari lingkungan sosial mereka. Nah, dukungan sosial di sini bisa berupa dukungan dari lingkungan pekerjaan maupun lingkungan keluarga. Nah, banyak kasus yang menunjukkan bahwa para karyawan yang mengalami stres kerja ini adalah mereka yang tidak mendapat dukungan dari keluarga. Begitu juga ketika seorang tidak memperoleh dukungan dari rekan sejawatnya, baik pimpinan maupun bawahan, yang mana akan cenderung lebih mudah terkena stres. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya dukungan sosial yang menyebabkan ketidaknyamanan menjalankan pekerjaan dan tugasnya. Untuk poin yang kedua di sini adalah tidak adanya kesempatan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan di kantor. Nah, biasanya di sini hal ini berkaitan dengan hak dan kewenangan seorang dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Banyak orang mengalami stres kerja ketika mereka tidak dapat memutuskan persoalan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya. Stres kerja juga bisa terjadi ketika seorang karyawan tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan yang menyangkut dirinya. Untuk selanjutnya di sini adalah kondisi lingkungan kerja. Nah, kondisi lingkungan kerja di sini bisa berupa suhu yang terlalu panas, terlalu dingin, terlalu sesak, kurang cahaya, dan lain sebagainya. Di mana ruangan yang terlalu panas menyebabkan ketidaknyamanan seorang dalam menjalankan pekerjaannya. Begitu juga ruangan yang terlalu dingin, panas tidak hanya dalam pengertian temperatur udara, tapi juga sirkulasi maupun arus udara. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini adalah manajemen yang tidak sehat. Nah, maksudnya apa? Di sini banyak orang yang stres dalam pekerjaan ketika gaya kepemimpinan para manajernya cenderung neurotis, yakni seorang pemimpin yang sangat sensitif, yang mana tidak percaya orang lain, khususnya di sini adalah bawahan, terlalu perfeksionis, terlalu mendramatisir suatu suasana hati atau peristiwa sehingga mempengaruhi pembuatan keputusan di tempat kerja. Nah, situasi kerja tersebut selalu mencurigai bawahan, membesarkan peristiwa atau kejadian yang semestinya hal sepele atau semacamnya, namun selanjutnya ini tidak leluasa menjalankan pekerjaannya, yang pada akhirnya akan menimbulkan stres.